Muklas Adiputra merupakan seorang penyanyi sekaligus pencipta lagu tanah air, yang berasal dari Probolinggo, Jawa Timur, dan populer pada dekade era 1980-an. Tidak banyak informasi detail tentang biodata lengkapnya yang tersedia secara publik, selain data dan fakta bahwa dia adalah seorang seniman musik yang terbilang sukses pada masanya. Muklas mengawali karirnya di belantika musik tanah air setelah putus dari SMA Probolinggo. Dia secara nekat hijrah ke Jakarta mencoba peruntungan. Pertemuannya dengan produser label rekaman Cipto Records, yakni Sony Jos dan Sucipto DJ, seakan mengubah nasibnya, yang semula merupakan seorang pengamen, menjadi artis penyanyi ibu kota saat itu. Selanjutnya, dia kemudian aktif tampil di berbagai program musik televisi nasional, terutama di TVRI yang merupakan satu-satunya hiburan layar kaca pada saat itu, melalui tayangan acara hiburan musik yang paling legendaris, yaitu Aneka Ria Safari. Salah satu lagu paling ikonik yang melejitkan namanya adalah lagu bertajuk Tebak-Tebak Buah Manggis yang populer di kalangan penikmat musik pop, dan merajai tangga nada lagu-lagu di radio-radio tanah air. Dia juga dikenal lewat lagunya yang bertajuk Rambut Hitam Berkepang Dua, serta duet romantisnya bersama penyanyi Maya Angelou, dengan lagu yang bertajuk Kau Tercipta Dari Tulang Rusukku. Tidak hanya bersinar sebagai penyanyi saja, Muklas juga menunjukkan talentanya sebagai pencipta lagu. Dia menulis lagu-lagu dangdut, termasuk lagu fenomenal yang bertajuk Tulang Rusuk, yang didendangkan oleh penyanyi dangdut tersohor tanah air Rita Sugiarto, dan menjadi salah satu karya terbaiknya. Pada masa puncak kepopularitasnya, Muklas Adiputra pernah hidup dalam gelimang kemewahan. Dia bahkan menerima honor hingga 5 juta rupiah per hari, sebuah angka yang sangat besar dan fantastis untuk masa itu. Dia memiliki rumah mewah di kawasan elit Kelapa Gading, Jakarta, dan mobil pribadi sebagai simbol keberhasilannya di dunia hiburan. Namun sayangnya, popularitas tersebut membuatnya terlena, gaya hidup hedonis, rutinitas alkohol, dan sifat angkuh mulai merasuki dirinya. Dia bahkan mengakui pernah menjadi orang yang kasar dan tidak profesional, seringkali menolak tampil di panggung, jika tidak sedang dalam kondisi mood. Puncak konflik terjadi ketika Muklas berselisih dengan produsernya. Ketegangan ini mencapai titik ekstrim, ketika Muklas mengancam keselamatan sang produser. Kehidupan gemerlapnya perlahan redup, hingga akhirnya pada tahun 2008, dia memilih meninggalkan Jakarta, setelah bertemu dengan seorang kiai yang menyadarkannya, semua barang berharganya dia bagikan kepada teman-temannya, dan memilih untuk memulai hidup baru dalam kesederhanaan. Muklas menjalani kehidupan yang jauh dari gemerlap masa lalu. Dia tinggal di rumah petak sederhana warisan dari neneknya, yang berukuran 12 meter persegi bersama istri dan kedua anaknya. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Muklas kembali ke panggung, tetapi kali ini tampil di acara-acara orkes kecil di desa-desa. Penghasilannya berkisar antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per penampilan. Pada tahun 2019, Muklas sempat datang ke Jakarta bersama istri dan anak mereka untuk menghadiri acara penghargaan dari Indosiar, Liga Dangdut Indonesia. Namun setelah acara tersebut selesai, dia pergi sendiri menuju ke Surabaya, dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi. Istrinya sempat melaporkan ke pihak yang berwajib, namun keberadaan Muklas misterius dan tidak diketahui. Putrinya yang bernama Fatwa Putri Nabila, juga sempat menyuarakan kerinduan dan harapannya, agar ayahnya bisa ditemukan kembali dalam keadaan selamat. Dengan penuh haru, Fatwa mengungkapkan bahwa ayahnya sempat memintanya untuk dianggap telah tiada. Bahkan, penyanyi dangdut senior Rita Sugiarto yang telah menyanyikan lagu karya cipta dari Muklas, juga menyampaikan keprihatinannya yang mendalam, dalam sebuah acara pencarian bakat di televisi. Sosok Muklas Adiputra merupakan salah satu contoh seniman yang pernah menikmati masa puncak kejayaannya, namun harus menelan kenyataan yang pahit di masa senjanya. Nama Muklas Adiputra mungkin sudah tidak terdengar lagi, baik di berbagai media maupun di layar kaca, namun bagi para penggemar musik tanah air era 80-an, sosoknya tetap melekat kuat sebagai legenda. Suara khasnya dan kemampuan menulis lagu-lagu yang menyentuh hati, menjadikannya salah satu figur penting dalam dunia musik pop Indonesia. Dia meninggalkan jejak yang kuat di industri musik, baik sebagai penyanyi maupun pencipta lagu. Karya-karyanya tetap bisa dinikmati dan dikenang, serta menjadi bagian dari sejarah musik pop dan dangdut tanah air.
Demikian sekilas profil mengenai Muklas Adiputra, penyanyi pop tanah air yang sempat ngetop pada era 80-an. Terima kasih.